Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nurma di pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan bahas tentang satuan volume dan debit. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah soleh dan soleha, yang pertama kita akan bahas tentang satuan volume. Apa itu volume? Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati suatu objek. Selanjutnya, tentang tangga satuan volume ada dua. Yang pertama, satuan kubik atau pangkat 3 dari kilometer pangkat 3 atau kilometer kubik hingga ke milimeter kubik. Karena dia pangkat 3, sehingga jika turun satu tangga maka akan dikalikan 1000. Jika naik satu tangga maka akan dibagi 1000. Yang kedua yaitu satuan liter. Satuan liter ini dari kiloliter hingga ke mililiter. Jika naik satu tangga maka akan dibagi 10. Jika turun satu tangga maka akan dikalikan 10. Jadi beda ya. Berikutnya, hubungan antara satuan kubik dan satuan liter. 1 meter kubik ini sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter, dan 1 cm kubik ini sama dengan 1 mililiter atau sama dengan 1 cc. Kita ke contoh soal yang pertama tentang satuan volume. 4 hektometer kubik ini sama dengan berapa meter kubik, sama dengan berapa liter. Konversi ya, perhatikan tangganya. 4 hektometer kubik ke meter kubik artinya turun 2 tangga, sehingga jika satu tangga dikalikan 1000 maka kalau 2 tangga dikalikan 1000 kali 1000 ya. 4 dikalikan 1000 kali 1000 sehingga hasilnya adalah 4 dikali 1 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Sehingga 4 hektometer kubik ini sama dengan 4 juta meter kubik. Ini sama dengan berapa liter? Perhatikan, karena 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, artinya jika 4 juta meter kubik sama dengan 4 juta kiloliter. Dari kiloliter ke liter turun berapa tangga? Turun 3 tangga, sehingga 4 juta dikalikan 1000. Hasilnya adalah 4000 juta liter. Sehingga 4 hektometer kubik ini sama dengan 4000 juta liter. Soal berikutnya yaitu 6000 cm kubik ini sama dengan berapa desimeter kubik dan berapa liter. Perhatikan, dari cm kubik ke desimeter kubik naik satu tangga, sehingga 6000 dibagi 1000 hasilnya adalah 6, sehingga 6000 cm kubik ini sama dengan 6 desimeter kubik. Kemudian 6 desimeter kubik ini sama dengan berapa liter? Ya, karena 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter, sehingga jika 6 desimeter kubik maka sama dengan 6 liter. Begitu ya. Berikutnya, operasi hitung satuan volume. Contoh soalnya, 16 liter ditambah 180 desimeter kubik ini sama dengan berapa cc? Perhatikan, karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, sehingga soalnya berubah ya. 16 liter ditambah dengan 180 liter, hasilnya adalah 196 liter. Lalu akan kita ubah menjadi cc. Karena 1 liter ini sama dengan 1000 cc, sehingga jika 196 liter maka 196 dikalikan 1000, sehingga hasilnya adalah 196.000 cc. Sehingga 16 liter ditambah 180 desimeter kubik ini sama dengan 196 cc.
Berikutnya, kita akan bahas tentang debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Sehingga, untuk mencari debit, rumusnya adalah volume atau V dibagi dengan waktu atau T. Kemudian, untuk mencari volume, V sama dengan debit dikalikan T atau debit dikali waktu. Untuk mencari waktu, T sama dengan volume dibagi debit atau V dibagi debit. Untuk satuannya, satuan volume ini bisa menggunakan satuan kubik atau satuan liter seperti sentimeter kubik, meter kubik, atau liter, dan seterusnya. Untuk satuan waktu ini menggunakan jam, menit, dan detik. Untuk satuan debit, karena debit ini rumusnya volume dibagi waktu, sehingga satuannya satuan volume dibagi dengan satuan waktu seperti liter per detik, sentimeter kubik per detik, liter per jam, dan seterusnya. Contoh debit, sebuah keran mengalirkan air dengan debit air 2 liter per detik. Ini artinya dalam 1 detik keran tersebut akan mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Begini ya, insya Allah dipahami ya nak. Berikutnya contoh soal konversi satuan debit. 12 liter per menit ini sama dengan berapa liter per jam. Perhatikan, karena satuan volumenya sudah sama, kita akan ubah satuan waktunya. Sehingga 12 liter ini akan dibagi 1 menit berapa jam? Ya 1 per 60 jam, sehingga 12 liter dibagi 1 per 60. Kemudian kita selesaikan 12 dikali 60 per 1 ya, seperti cara menyelesaikan pembagian pecahan ya. Sehingga hasilnya adalah 12 dikalikan 60 dibagi 1. Hasilnya adalah 720 liter per jam. Soal berikutnya, ibu membuka keran air dengan debit 8 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit keran air tersebut? Maksud dari soal ini adalah 8 liter per menit ini sama dengan berapa mililiter per menit gitu ya. Sehingga ini yang beda adalah satuan volumenya dari liter ke mililiter, karena satuan waktunya tetap. Sehingga kita akan ubah satuan volumenya saja. 8 liter ini sama dengan berapa mililiter ya. Dari liter ke mililiter ini turun 3 tangga, sehingga akan dikalikan 10 dikali 10 dikalikan 10, sehingga 8 dikalikan 1000, hasilnya adalah 8000 ml per menit. Contoh soal berikutnya yaitu sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui terlebih dahulu volume sama dengan 200 liter dan waktu atau T sama dengan 8 menit. Yang ditanya adalah berapakah debitnya. Sehingga debit rumusnya volume dibagi waktu atau V per T, sehingga debit sama dengan 200 liter per 8 menit. 200 dibagi 8 ini hasilnya adalah 25, sehingga debitnya 25 liter per menit. Berikutnya, volume sebuah akuarium kosong adalah 150 liter. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium hingga penuh? Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang diketahui yaitu V atau volume sama dengan 150 liter. Kemudian debit airnya
10 liter per menit. Yang ditanyakan yaitu berapakah waktu untuk mengisi akuarium ya, T berarti ya. Sehingga untuk mencari T ini sama dengan volume dibagi debit atau V per debit. Sehingga T sama dengan volumenya 150 liter dan debitnya adalah 10 liter per menit. Sehingga T sama dengan 150 dibagi 10 sama dengan 15, sehingga waktunya sama dengan 15 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh yaitu 15 menit. Baiklah solih dan solihah, untuk mengetahui paham atau tidaknya silahkan kerjakan soal berikut, catat soalnya dan kerjakan di buku latihannya ya. Alhamdulillah materinya selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.